Halo semuanya, makasih udah klik video ini. Di sini gue mau ngebahas tentang film yang lagi viral karena salah satu platform sosial media yang bernama TikTok memposting video ini hingga membuatnya menjadi film ini maksudnya hingga membuatnya menjadi viral. Nah, katanya film Antrum ini uh, akan membawa malapetaka bagi orang yang menontonnya. Nah, sebetulnya film ini itu dibuat pada tahun 1970-an akhir dan akhirnya dipublikasikan kembali oleh David Amito dan Michael Lekini di tahun 2018. Nah, film ini dibuat versi dokumenternya tentang film tersebut dan menceritakan bagaimana malapetaka apa saja yang sudah diakibatkan oleh film ini, dan tentunya beberapa potongan tentang film ini juga yang ditayangkan di film Antrum. Oke, nanti saat kalian akan menonton film Antrum akan muncul disclaimer seperti ini yang nanti akan gue tampilin. Ini akan muncul selama beberapa detik sebelum kalian menonton film tersebut. Nah, setelah kalian baca disclaimer itu, gimana pendapat kalian? Boleh komen di kolom komentar ya. Oke, di sini gue mau ceritain kenapa sih film ini bisa dibilang bahwa ini adalah film yang terkutuk. Nah, awal mulanya terjadi pada tahun 1979, di mana film ini disebar untuk diusahakan untuk masuk ke film festival. Tapi setelah disebar, ternyata film ini dari semua film festival yang sudah dicoba untuk ini ditawarkan, tidak ada yang mau mempublikasikan film tersebut. Nah, hal-hal kejadian aneh di sini mulai terjadi kepada para direktur yang men-screening film tersebut. Nah, direktur yang pertama, satu hari setelah men-screening film tersebut, tiba-tiba ia meninggal kejang-kejang tanpa secara misterius atau tanpa ada yang tahu sebabnya kenapa. Terus berikutnya adalah direktur yang men-screening film ini juga tiba-tiba meninggal karena tersengat arus listrik. Dan yang terakhir, orang yang sama yang men-screening film tersebut juga, maksudnya direktur lain yang men-screening film ini men-screening film Antrum juga tiba-tiba meninggal tersengat ikan berbisa. Setelah itu, beberapa tahun berlalu, pada tahun 1988, akhirnya film Antrum ini secara misterius tiba-tiba ditayangkan di film festival di Budapest. Perdana film Antrum ini ditayangkan, tiba-tiba mengalami sebuah kejadian, yaitu adalah tiba-tiba teater yang menayangkan film tersebut terbakar dan menewaskan 56 orang yang berada di dalam teater tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelidiki apa penyebab kebakaran tersebut. Mereka berasumsi bahwa kalau kebakaran di dalam sebuah teater itu disebabkan oleh proyektor atau berasal dari ruang proyektor. Tapi setelah diselidiki, ternyata kebakaran tidak terjadi di ruang proyektor. Ternyata kebakaran itu terjadi di tengah-tengah penonton. Jadi mereka mengasumsikan bahwa ada penonton yang membakar diri dan hingga membakar teater tersebut dan menewaskan 56 orang yang berada di dalamnya. Kejadian kedua, setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya musibah kedua pun terjadi. Terjadi di tahun 1993 di California. Nah, di sini mengakibatkan 30 orang luka-luka dan 1 orang tewas. Nah, di sini kejadiannya, awal mula kejadiannya adalah ada seseorang yang mau menonton film tersebut. Sebelum menonton, dia menggunakan obat-obatan keras hingga membuat kerusuhan di dalam teater tersebut. Orang-orang mencoba keluar untuk teater tersebut, sehingga menyebabkan seorang ibu hamil, mungkin dia kesusahan untuk keluar dari teater tersebut. Dia terjatuh dan meninggal karena terinjak-injak. Nah, setelah kejadian ini, akhirnya film ini dinyatakan bahwa film ini film dikutuk dan tidak ditayangkan lagi, dan filenya pun tidak tahu ada di mana.
Akhirnya pada 2018, tim dokumenter yaitu David Amito dan Michael Leck ini mencoba menelusuri tentang film ini. Mereka mencoba mencari-cari file-file film tersebut, walaupun akhirnya mereka tidak menemukan file film tersebut secara utuh, hanya menemukan beberapa potongannya saja, dan akhirnya dipublikasikan setelah 25 tahun menjadi sebuah film antrim yang kita tonton sekarang. Oke, di sini gue mau nyeritain tentang isi cerita film antrum tersebut. Nah, film antrum tersebut menceritakan tentang seorang kakak beradik yang bernama Orali dan Nathan dan anjingnya yang bernama Maxim. Pada suatu hari, anjing mereka yang bernama Maxim itu meninggal, sehingga Nathan sangat merasa sedih. Nah, Nathan bertanya kepada ibunya, di mana apakah Maxim masuk surga? Ibunya pun menjawab bahwa Maxim adalah anjing yang nakal sehingga dia masuk neraka. Setelah mendengar kalimat itu, Nathan mengalami gangguan dalam tidurnya. Dia terfikirkan tentang hal-hal yang aneh-aneh seperti neraka dan lain sebagainya. Akhirnya Orali berinisiatif untuk menenangkan pikiran Nathan. Dia berbicara pada Nathan bahwa dia mendapat sebuah buku Grimoire yang untuk menghidupkan atau untuk masuk ke dalam neraka, yang didapat dari teman sekelasnya, yang ternyata teman sekelasnya itu adalah hanya teman hayalannya Orali saja. Jadi sebetulnya buku itu hanyalah sebuah coret-coretan Orali tentang mantra dan bagaimana dia mencoba masuk ke dalam neraka. Nah, pada suatu hari akhirnya Orali mengajak Nathan pergi ke sebuah hutan yang dikenal sebagai tempat bunuh diri. Nah, di sini Orali dan Nathan mencoba menggali sebuah lubang di hutan tersebut untuk masuk ke dalam neraka dan menyelamatkan anjing kesayangan mereka yaitu Maxim. Oke, di sini gue sebetulnya mencari fakta-fakta dari cerita tersebut. Apakah benar nggak sih sebetulnya apa yang didokumentasikan, apa yang ditayangkan di dalam film tersebut adalah hal yang nyata? Gue coba mencari footage yang tentang kebakaran teater di tahun 1988 yang menewaskan 56 orang di Budapest. Ternyata gue nggak nemuin tuh footage-nya, terus gue nggak nemuin artikel-artikel yang kredibel yang menceritakan tentang itu, dan udah kayak gitu. Tapi kalau buat yang kalian yang nemuin atau misalnya apa, kalian boleh komentar di bawah, kasih linknya. Terus gue juga coba baca-baca review dari Rotten Tomatoes dan IMDb tentang film tersebut, dan tempat-tempat review lain, bahwa katanya kejadian-kejadian menyeramkan dari film tersebut adalah hanya sebuah gimmick untuk menarik penonton. Jadi, menurut kalian gimana? Ini semua menurut gue balik lagi ke pendapat kalian. Apakah ini nyata ataukah hanya sebuah gimmick apa yang seperti ditulis reviewer-reviewer? Kalian boleh berkomentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Makasih udah nonton.